Sobat Foodpreneur Indonesia, balik lagi. Sekarang kita mau bahas something yang suka bikin pusing nih gitu, tentang food management. Not necessarily kayak food management in the whole, tapi ada beberapa mungkin yang lebih spesifik. Pertama nih Bang, kayak gimana ya cara memprediksi ordering quantity kita biar kita waste-nya sedikit, karena kan ini sering ya, apalagi masih awal-awal nih Bang gitu, waste banyak gitu, akhirnya ya nggak untung juga bisnisnya gitu. Ini gimana ya caranya untuk mereduksi waste-nya? Oke. Untuk mereduksi waste ya, sebenarnya kita tergantung kondisinya. Ini benar-benar baru buka di hari pertama atau bisnis sudah running. Saya jelasin satu persatu. Sure. Kalau saya bicara dalam konteks di sini, saya baru pertama kali buka ini stores pertama saya, terus hari pertama saya buka. Yang pertama adalah kita harus menentukan sebenarnya produk mana sih, sebelumnya melalui riset atau melalui ya observasi dan sebagainya, mana kira-kira ini produk unggulan kita. Kita list. Anggaplah kita punya 10 produk, kita ranking 1, 2, 3, 10. Kemudian kita tetapkan kira-kira target kita mau berapa sih omsetnya gitu, average-nya. Dari target omset itu kan kita bisa breakdown berapa persen kontribusi produk satu, berapa persen kedua, berapa persen ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke 10 ya. Dari sana kita udah tahu komposisi matriks penjualan produknya. Nah, ketika kita sudah tahu komposisi matriks penjualan produk, itu akan keluar kan bahan baku yang dipakai untuk setiap produk itu apa saja gitu loh. Ya tinggal kita hitung nanti. Kita bisa buat pakai Excel juga sebenarnya kan, tinggal kita buat pakai Excel, pakai rumus-rumus sederhana, akan keluar berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk penjualan dengan target omset sekian gitu loh. Nah, disinilah yang jadi dasar kita untuk melakukan projection pembelian bahan baku. Nah, nanti kita lihat itu nggak 100% akurat, karena kan kadang-kadang di pasaran ketika kita udah launching ya, jadi market preferensi itu berubah dari apa yang kita bayangkan kan. Nah, itu bisa kita lihat sekitar 1 minggu atau 2 minggu awal ya. Nah, ketika udah berjalan, untuk yang minggu ketiga kita baru bisa membuat ya anggap projection berikutnya mungkin lebih mendekati akurat. Nah, dengan lihat tren penjualan 2 minggu ke belakang kan. Disitulah baru kita melakukan proyeksi bahan baku itu satu. Nah, ada bahan baku yang aman, ada bahan baku yang beresiko sebenarnya. Nah, yang aman itu adalah bahan baku yang punya tingkat expired cukup panjang. Di sana sebenarnya ketika kita salah melakukan projection di awal itu ya kita rugi biaya penyimpanan aja sih. Ya, tapi sebenarnya masih kita bisa utilize di next hari-hari berikutnya seperti itu. Tapi yang bahaya itu adalah bahan baku yang punya tingkat karakteristik level resiko tinggi seperti bahan baku segar ya. Itu yang kayak cabai misalnya, bawang merah, tomat, buah-buahan, itu resikonya tinggi sekali. Nah, untuk bahan-bahan yang segar ini kita harus lebih hati-hati. Kalau memang kita yakin sekali, bolehlah kita pakai buffer atau dengan quantity yang cukup tinggi. Tapi kalau kita nggak yakin, lebih baik untuk produk-produk dengan bahan baku segar ini kita minimize resikonya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau again biar teman-teman makin lebih kebayang gitu Bang. Kalau sekarang sendiri di Abnormal sebenarnya ada nggak sih persentase waste yang acceptable sama yang udah mulai nggak acceptable gitu? Ada standarisasi nggak sih sebenarnya? Berapa persen dari jumlah raw materialnya? Pendekatannya dua ya, ada presentation, ada nominal sebenarnya. Mau berapa? Masing-masing punya punya seleranya sendiri lah. Boleh. Dan angka itu tergantung sama jumlah omset pastinya. Ya. Tapi di industri ya, yang saya tahu ya, angka mungkin sampai 3%, 5% itu masih bisa dapat toleransi. Cuma kalau saya sendiri ngeset selalu nggak boleh lebih dari 1% sih. Gitu. Jadi tapi C35 masih oke. Cuman saya mau cerita dulu ketika di awal juga proses untuk mencapai angka itu nggak mudah ya, butuh waktu yang panjang juga, butuh dedikasi dan proses controlling yang terus menerus, sistem yang terus dibenahin. Lalu di awal kita bisa mencapai angka 10% untuk barang waste dan sebagainya. Cuman ya bertahap ya, aturannya sekarang udah bisa mencapai 10%.
Oke. It's a high standard sih, cuman mungkin teman-teman bisa continuously improve. Oke, sebelum masuk ke next questionnya, saya mau sedikit lagi elaborasi. Kalau dari 10% bisa sampai 1%, key drivernya apa sih Bang sebenarnya yang Abang lihat ini kayak paling efektif nih untuk nurunin gitu, waste dan spoil? Yang pertama yang sudah pasti dan ini sering sekali diabaikan ya. Kalau saya sering perhatikan teman-teman pebisnis kuliner yang lain itu adalah penerimaan bahan baku. Oke. Kontrol terhadap bahan baku yang kita terima sebelum masuk gudang itu kunci yang paling penting sekali. Karena kadang-kadang sebelum diterima udah rusak. Kita nggak tahu kan vendor kita sepeduli apa sih sama brand kita gitu. Nah, itu yang kadang-kadang diabain. Pokoknya yang penting kiloannya dapat, masukin gudang. Padahal kontrol awal ketika supplier masukin barang ke dalam gudang kita itu bukan cuma masalah berapa banyak kuantitinya, tapi seberapa akurat kualitinya. Nah, dulu ketika di awal kenapa sampai 10%, pemakaian cabai di kita tinggi sekali, satu hari bisa sampai 15 kilo. Harga cabai itu sekitar 60.000. Bayangkan, dulu ketika kita cek ternyata setiap pengiriman itu barang rusaknya ada sekitar 1 kiloan. Jadi satu hari itu mungkin kalau nggak kita, pada saat itu kita sempat bocor ya. Nah kita kontrol, satu hari kita bisa loss per outlet itu ada sekitar 60.000 ya. Satu hari itu baru cabai aja. Bayangkan kali 30 udah berapa tuh? 1,8 kalau kita punya 10 outlet. Ngeri kan? Efisiennya udah kita udah nggak efisiennya berapa banyak, baru cabai aja. Kalau kita punya 15 jenis bahan baku, kaliin aja. Itu udah mengerikan tuh jumlahnya tuh. Jadi yang paling mudah dan paling besar faktornya sebenarnya harus kontrol adalah ketika kita menerima bahan baku pertama kali. Yang kedua, kita bisa cek itu dari cara menyimpan. Inventory system. Ya, inventory sistemnya harus benar. Contoh misalnya ada satu bahan yang memang yang bagus disimpan di suhu ruang, tapi ternyata suhu ruang kita itu panas sampai 40 derajat Celcius. Nah mungkin satu bahan itu yang tadi kuat 3 hari, jadi akhirnya masa lifetime-nya jadi cuma 1 hari. Udahnya kita mendekin waktu umur dia 1 hari. Yang kedua ternyata kita projection-nya over. Jadi barangnya pasti rusak. Jadi suhu penyimpanan, tata letak penyimpanan itu penting. Misalnya barang bagus sih cuma tumpuk-tumpuk, jadi nggak ada udara sama sekali, atau mungkin ditumpuk sama barang lain jadi gencet-gencet jadi rusak dan sebagainya. Misalnya ada yang harus disimpan di chiller 4 derajat tapi disimpan di suhu 10 derajat. Ada yang harus di freezer minus 18 derajat tapi disimpan di suhu minus 10. Yang gitu-gitu saya lihat sering diabaikan. Itu adalah sumber utama yang terjadinya barang waste atau spoil ya. Jadi belum dijual udah hancur duluan tuh. Kalau orang yang concern kualitas, yang terjadi adalah kita loss opportunity kan. Loss ya, bahan bakunya harusnya jadi omset malah jadi cost. Seperti itu. Tapi orang yang nggak peduli, yang biasanya yang penting gue nggak rugi gitu ya, akhirnya dipaksakan untuk dijual. Impactnya apa? Impactnya quality output produk dia jadi turun. Nah, ketika produknya rasanya jadi nggak enak, bahkan mungkin buat orang jadi sakit perut dan sebagainya. Impact jangka panjangnya adalah customer nggak baik lagi. Jadi apapun decision yang dilakukan ketika terjadi namanya barang rusak itu akan merugikan perusahaan. Kalau misalnya kita antisipatif di awal ya kita rugi cost membengkak. Kalau kita lossin ke konsumen ya kita akan rugi customer kan, satisfaction-nya akan berkurang jauh sekali. Itu. Yang berikutnya yang bisa dikontrol adalah ketika proses produksinya itu sendiri. Nah, betul nggak sih bahan baku yang dipakai itu sesuai yang seharusnya gitu. Di sini butuh komitmen dari perusahaan juga cukup tinggi ya, komitmennya harus diikutin. Pertama, SOP harus jelas. Proses demi proses itu bagaimana proses alurnya. Berapa gramasi untuk setiap bahan baku untuk setiap masakan itu harus jelas. Kemudian udah ada SOP-nya, alat takarnya disediakan nggak? Itu semua kan butuh komitmen ya, karena terkait dengan cost investasi. Misalnya blendernya sesuai apa enggak kualifikasinya, kompornya sesuai apa enggak gitu loh. Karena kualitas yang berbeda itu butuh bahan baku penggunaan juga bisa berbeda juga. Itu harus diperhatikan dengan sangat detail sekali. Itu kalau kita bicara masalah proses ya.
ada faktor berikutnya yang ini juga sering terjadi, itu masalah fraud. Oke. Ya, itu juga membuat HPP kita menjadi seolah jadi tinggi. Sebenarnya bukan tinggi juga, mungkin proses sudah bagus, SOP udah dijalanin segala macam, itu ada pencurian. Nah, itu sering banget terjadi, bahkan di perusahaan kita pun, di restoran kita beberapa kali terjadi itu. Ada misalnya ayam di packaging dimasukin ke tong sampah, tiba-tiba pas keluar dia otak tong sampah tadi dalamnya itu banyak bahan-bahan segar, yang bahan-bahan kayak daging ayam yang dia kemas demikian rupa, jadi masih bagus kondisinya kan, dia bawa pulang dan lain sebagainya. Itu sering terjadi sih. Jadi ya itu sih kira-kira beberapa aspek yang cukup berpengaruh kepada kenapa ya tiba-tiba HP saya jadi tinggi banget gitu loh. Jadi ya itu bisa dikontrol dari beberapa aspek tadi. Oh, banyak banget nih Bang yang mau gue tanyain lagi nih. Cuman satu-satu ya. Yang pertama, justru gue mau bahas yang terakhir dulu nih Bang, tentang fraud. Ya kan, karena ini satu hal yang kayak tuyul gitu Bang. Nggak kelihatan tapi mungkin kita tahu nih ada gitu. Nah itu gimana sih Bang cara untuk mencegahnya gitu, antisipasinya? Yang pertama kita harus men-set regulasinya harus jelas dan tegas. Itu yang pertama. Karena tanpa adanya regulasi yang jelas ya semua pakai asumsi. Boleh diceritain nggak tadi case-nya Bang? Nah, jadi jelas lah kalau pencurian hukumannya apa, kalau ini segala macam itu, dan itu harus disonding secara terus menerus ya. Satu. Kedua, itu harus kalau di restoran di tempat kita biasanya ada namanya cek fisik ya. Jadi masuk ke dalam restoran setiap karyawan harus dicek dalam tasnya dan sebagainya. Ketika pulang pun harus dicek, harus ada barang, jadi nggak boleh tuh tas disimpan di mana aja gitu. Apalagi disimpan dekat dapur, itu bahaya itu. Tas itu harus disimpan di locker. Kalau nggak ada locker ya mungkin di ruangan terpisah. Jadi karyawan ketika masuk ke dalam area kerja ya hanya bawa badan, bawa baju, sama bawa skill yang dia punya gitu. Keluar ya udah harus clear. Ketika balik, ketika pulang harus dikontrol semua. Itu satu sih. Kalau misalnya memungkinkan ada biaya lebih, kita bisa pasang CCTV. Nah itu salah satu kunci juga yang bisa jadi alat kontrol juga. Jika terjadi hal-hal yang aneh, nanti diinginkan tuh lebih mudah untuk teridentifikasi. Seperti itu. Yang mau gue elaborasi berikutnya adalah masalah tadi inventory management. Karena kan kalau kita Google misalnya desain restoran nasi goreng yang ideal gitu, itu akan keluar tuh gambarnya tuh Bang. Kalau dulu learning prosesnya sendiri dari CRP gimana sih Bang sampai nemu, dan sebenarnya costly banget nggak untuk bikin satu inventory management yang proper gitu? Sebenarnya pertanyaannya costly banget atau enggak, tergantung sih. Itu sangat tergantung sekali. Kita akan bermain di level mana itu sih. Tapi kalau hanya untuk melayout sistem proses kitchen yang efisien dan efektif, itu sebenarnya nggak butuh cost, itu butuh knowledge sebenarnya. Nah, intinya sih ketika membuat satu layout kitchen yang cukup efisien, kita harus paham dulu bagaimana sih alur produksi untuk produk kita. Jadi kalau misalnya menemukan nih di internet ada satu alur sekian, atau mungkin pernah dengar oh ya KFC seperti ini, Apollo seperti ini, McD seperti ini, itu bagus buat mereka. Tapi untuk restoran kita gimana? Belum tentu itu yang bagus buat kita, karena produk berbeda, terus equipmentnya pun berbeda, terus orang-orang yang menjalankannya mungkin berbeda. Jadi setiap restoran, setiap brand itu pasti punya satu alur yang custom ya, yang custom itu harus seperti apa. Tapi yang pasti untuk ketika kita akan menyeting sebuah layout di kitchen kita harus benar-benar paham sebenarnya prosesnya itu kayak gimana. Jadi proses itu yang kemudian kita desain sedemikian rupa sehingga proses itu mengalir. Jadi nggak ada proses bolak-balik. Prosesnya itu dari ujung satu ke ujung yang lain, seperti itu prosesnya. Seperti itu. Gimana nih men-setting supaya proses itu menjadi satu jalur. Ketika itu menjadi satu jalur, prosesnya menjadi lebih cepat. Butuh waktu ya, karena dari mulai 4 tahun lalu sampai 4-5 tahun yang lalu ya sampai hari ini, satu brand kita aja mungkin perubahan layout itu ada sekitar 5-7 kali perubahan layout. Dan itu baru ketahuan setelah menjalani ya. Jalan dulu. Dulu ketika nyeting yang pertama udah yakin ini yang terbaik gitu.
pas jalan ada yang lebih baik lagi kan. Apalagi dengan tiba-tiba perubahan equipment, penambahan menu, pengurangan menu, itu segala sesuatu sangat custom sekali berubahnya gitu. Dan itu betul-betul learning by doing ya. Dan learning curve-nya juga ada juga di situ. Jadi proses itu harus terus-menerus kita review terus. Tapi intinya adalah waktu. Kita harus punya indikator. Jadi kalau misalnya di kita indikator adalah waktu. Jadi surfing itu harus 10 menit. Surfing itu harus 5 menit. SDM yang ngejalanin harus 2 atau 3. Nah, ketika indikator numbers tadi udah kita setting, disitulah kita perlu berpikir gimana caranya ya dengan karyawan 2 orang kita surfing bisa 5 menit. Nah, itu kan baru kita mikir kan. Set ujungnya dulu Bang ya. Outputnya mau apa? Dulu, mau apa? Baru di sana kita men-set konsep kitchennya mau seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Oke. My last question. Buat UMKM yang jelas dia resources belum banyak, uang belum banyak, pegawai belum banyak. Ini harus jadi concern pertama atau mendingan dia concernnya ke marketingnya dulu, ke jualannya dulu, baru nanti dia mikirin waste-nya. Karena kan kalau kepecah-pecah atau ini harus paralel semua difokusin di awal gitu loh. Gimana Bang sarannya? Paralel ya, karena penjualan bagus nggak ada untungnya juga, perusahaan nggak bisa berkembang ya, duitnya dari mana gitu. Oke. Jadi kalau mau bilang marketingnya jalan, itu sesuatu yang penting ya, harus jalanin, kalau nggak kita nggak berjualan. Tapi mengontrol cost itu harus disetting dari awal. Bedanya gini. Kalau marketing kan kreativitas ya, selalu berubah. Jadi ke depan mau gimana, rubah terus. Itu butuh waktu yang sambil jalan terus berpikir gitu. Tapi kalau cost control itu sebenarnya itu adalah sistem. Sehingga di awal kita berpikir aja sistemnya apa sih yang harus dibuat untuk menjadi terkontrol gitu loh, terutama masalah administrasi. Itu kan nggak butuh waktu setiap hari berpikir bangun sistem terus kan. Jadi cara berpikirnya aja yang harus dirubah. Kalau mau ditanya gimana ya, kalau mau bangun bisnis pertama ya marketing tetap dipikirin, tapi di awal ini sistemnya mau gimana ya supaya kontrol gitu. Jadi bangun dulu sistemnya sederhana aja, nggak usah terlalu ribet. Yang penting arus uang, arus barang nggak kontrol semuanya. Berikutnya cari orang yang bisa melakukan kontrol secara baik. Ya udah biarkan sistem kontrol itu berjalan dengan sendirinya. Nggak butuh improvisasi juga, nggak butuh inovasi juga. Yang penting kan detail dan disiplin. Udah jalanin. Sesekali kita pantau untuk melakukan pengecekan. Lihat aja dari harusnya misalnya HPP-nya 40% ya, selama masih 40% itu mata aja lah, nggak usah terlalu detail amat. Yang penting kecil 40% gitu loh. Fokus waktunya kalau misalnya memang terbatas ya fokus ke pemasaran. Tapi ketika tiba-tiba HPP udah more than 40% baru kan warning kan. Ada apa dengan sistem saya? Ada yang salah dengan sistemnya, seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa 35%. Ya nantilah, nggak prioritas gitu. Yang penting 40% dulu kecapai gitu loh. Nanti kalau omsetnya ternyata udah yang tadinya 1 juta jadi 10 juta, boleh deh gua coba improve lagi masalah efisiensi dari 40 jadi 35. Jadi itu hanya masalah prioritas mau sejauh mana, tapi nggak harus semua menjadi sempurna gitu. Tapi step by step aja. Oke, menarik banget dan very insightful. Kita lanjut terus Sobat Foodpreneur Indonesia, stay tune terus di Foodies Podcast.